Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Kembali lagi di Kata Bisnis. Kata siapa? Kata Bisnis. Hari ini kita kedatangan, atau kita mendatangi ya lebih tepatnya, seorang yang punya perjalanan yang sangat inspiratif menurut saya. Seorang pemimpin yang tidak hanya membangun lembaga pendidikan hukum, tapi juga membangun generasi muda. Di tengah derasnya arus digital, AI, dan transformasi teknologi, di saat dunia hukum harus berubah lebih cepat dari sebelumnya. Beliau hadir dengan misi dan visi yang sangat cemerlang, bahwa hukum bukan hanya soal pasal, tapi tentang memanusiakan teknologi dan menjaga masa depan. Dan beliau juga Ketua Yayasan IBLAM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, penggerak di Kadin, di HIPMI, dan pemimpin dari Ikatan Ilumni Dwi Warna. Makanya ada logonya ya. Iya dong, Mas harus Bro. dong. Beliau adalah Mas Bro Rahmat Dwi Putranto. Siap, terima kasih banyak. Luar biasa. Teman-teman, mari kita ikuti episode ini. Kata Bisnis. Mas Rahmat, bisa nggak cerita sedikit perjalanan Mas hingga berada di posisi hari ini, memimpin satu yayasan ilmu, sekolah tinggi ilmu hukum gitu, dan aktif di banyak organisasi? Bisa ceritakan ke teman-teman juga, biar teman-teman tahu siapa sih Mas Bro ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya perjalanan awal itu dimulai sejak aku lulus S2. Oke. Karena setelah selesai S2, kita memulai sebuah usaha di bidang startup hukum, namanya Legal Go. Mungkin Bang Teddy masih ingat. Tahu. Saat itu 2016-an kita memulai Legal Go, membantu orang-orang untuk bikin perizinan dengan cara digital, bikin perjanjian, komunikasi juga dengan digital, ngurusin merek, paten, dan lain sebagainya secara digital. Saat itu belum banyak yang memberikan layanan hukum secara digital. Iya, saat tahun itu betul. Saat tahun itu, bahkan ngurus perizinan itu susah banget. Luar biasa. Setiap kecamatan beda dokumen perizinan yang dibutuhkan. Oke. Setiap kelurahan mau bikin PT, dokumen persyaratannya bisa beda-beda. Dan zaman itu masih banyak pertentangan, boleh nggak kantor itu pakai virtual office atau nggak di Jakarta. Oke. Ada zonasi yang sangat rumit lah saat itu. As time goes by, makin easy. Jadi saya memulai karir dari situasi yang seperti itu. Lalu takdir berkata lain, almarhum ayah saya yang mengembangkan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM harus bertemu atau dipanggil ke surganya Allah. Amin. Jadi saya diminta untuk melanjutkan amanah keluarga, karena ini adalah yayasan keluarga, dikelola oleh keluarga, dipimpin oleh ayah saya. Tapi karena beliau sudah tidak ada, jadi saya yang harus mengawal sejak 2018. Nah, mungkin Bang TB akhirnya jadi ngeliat kok jadi ketua yayasan. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba usia juga saat itu masih 25 tahun. 25 tahun. If I can recall ya. 25 tahun. Dan it was very tough moment buat saya juga. Menghadapi dosen-dosen yang tentu umurnya lebih senior dibanding saya, secara gelar juga lebih panjang daripada saya. Kampus IBLAM juga saat itu masih ada bertempat di ruko, ada kita cuman sewa 2 lantai di Jakarta Pusat dengan deadline harus bayar sewa dalam waktu dekat, dan mahasiswa IBLAM yang saat itu juga tidak begitu banyak. Jadi kita berangkat dari situasi seperti itu, terus kita fight, kita lakukan peningkatan secara kualitas, baik secara kualitas substansi maupun kualitas secara branding dan organisasi. Itu yang satu sangat luar biasa ya kalau saya lihat, karena saya tahu banget IBLAM gimana dulu dan sekarang. Ya. Jadi kalau sekarang ini dari segi komunikasi, branding itu luar biasa sama Mas Bro ini. Alhamdulillah. Belajar dari Bang TB lah kita. Kita juga belajar, Bos. Terus boleh dong cerita-cerita lagi tentang yang Kadin, HIPMI hingga alumni gitu. Jadi saya pun banyak belajar tentang bisnis itu di dalam perjalanan, bukan dalam
perkuliahan. Karena saya lulusan hukum, anak hukum suruh menjadi pengusaha langsung. Dan saya tuh tipikal waktu zaman kuliah, ya sebenarnya fokus belajar aja. Organisasi bukan yang aktif banget sebagai seorang aktivis, tapi saya juga seorang aktivis. Cuman nggak seaktif itu gitu ya. Artinya apa? Saya mengejar perkuliahan cepat. 3,5 tahun saya lulus dari Gajah Mada. Artinya momen aktivisme saya hanya terbatas pada 3,5 tahun itu. Oke, jadi SMA Axel. SMA Axel di 2 Warna tahun. Axel, ya. Kuliah hanya 3,5 tahun. biasa. Tapi sempat megang organisasi sebagai ketua divisi musik Justimun di UGM. Aktif juga di BEM-nya, tapi tidak sampai pucuk pimpinan. Aktif juga di HMI hingga saya LK2. Nah, itulah proses awal saya belajar berorganisasi. Tapi saya ibaratnya belum kafah banget lah secara organisasi mahasiswa karena tidak sampai puncak pimpinan. Lalu karena saya harus lanjut ke Rusia kan saat itu untuk S2 di sana. Lalu saya belajar bisnis dari mana? Dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Belajar semua di sana tentang bisnisnya. Pertama kali saya bikin PT itu adalah ya karena masuk HIPMI. Oke. Legal Go itu adalah tiket saya masuk HIPMI. Wah, dari HIPMI itu. Betul, dan partner-partner saya di Legal Go itu juga orang HIPMI. Klien saya juga HIPMI. Jadi bisa dikatakan HIPMI ini telah memberikan banyak kepada saya dari ilmu, partner, klien, bahkan 1 miliar pertama saya itu karena saya belajar di HIPMI. Berjejaring dengan kawan-kawan, bertemu dengan senior-senior, kita belajar olah mengolah. Tuh teman-teman yang mau dapat 1 miliar pertama di HIPMI loh, jangan lupa. Tapi olah mengolah yang benar. Nah, ini Olah mengolah karena kita punya kemampuan. Kita punya kemampuan bisnis, kita punya kemampuan dalam menepati janji yang kita berikan kepada customer kita. Bukan Bang Oo ya? Bukan, beda. Ini olah mengolah beda. Beda, tapi memang Bang Oo. ilmu di HIPMI untuk bisnis itu banyak sekali. Setuju. Banyak sekali. Mungkin bisa dikatakan itu MBA-nya Indonesia lah. Ya, tapi MBA yang ilmunya itu komprehensif. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita belajar lah di HIPMI. Dan satu hal di HIPMI yang saya pelajari hingga membentuk juga menjadi karakter saya hari ini, kalau itu pertanyaannya, maka kita akan belajar menjadi seorang pengusaha yang patriotik. Oke. Pengusaha yang peduli bukan hanya pada isi dompetnya sendiri, tapi juga isi dompet teman-temannya dan sekitarnya. Karena menjadi seorang pengusaha itu bukan tentang kita kaya sendirian. Oke. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan lingkaran kita juga bisa sukses dan tumbuh bersama. Betul. Ibaratnya kalau sekarang nih ada tetangga yang lapar, bro, kita yang dosa. Ya, betul. Jadi kalau kita boleh ke pertanyaan selanjutnya, bro. 2019, 2020, 2021 kayak digital transformation, right? Ya. Buat COVID-19 itu mau rubah semuanya. Ya. Terus menurut lo sebagai seorang pakar hukum, tantangan terbesar memimpin lembaga pendidikan hukum di era digital itu seperti apa? Karena tadi jujur ya, tadi sebelum ini Mas Bro ini lagi ngecek timnya lagi ada yang live. Ya. Tadi kayak, apain bro? Itu live di mana ya gitu kan? Oh, buat nyari apa peserta didik baru, Ya, edukasi, informatif, itu luar biasa bro. Itu Dan naikin awareness. Nah, penting itu. Jadi menurut Mas Bro, bagaimana digital landscape dan lain-lainnya? Oke, dunia digital hari ini sangat luar biasa perubahannya. Dari awal aku memulai 2016 sampai sekarang 2026 udah 10 tahun saya mungkin nyemplung ya di dunia digital, teknologi dan juga hukum. Perkembangannya luar biasa, Pak. Khususnya 3 tahun terakhir di mana sudah masuk yang namanya artificial intelligence. Wow. Dan juga sosial media udah beda dengan sosial media yang kita kenal 10 tahun yang lalu. Betul. Ya bahkan dulu kita masih kenalnya Friendster. Kita mengalami zaman Friendster di mana kita ingin upload seluruh data pribadi kita di sana. Ternyata Sekarang sadar, ya? malah nggak pengen. Betul. Ada fenomena yang menarik. Ini selalu saya jadikan case study di kelas. Kalau anak millennials waktu ketemu Friendster, waktu ketemu Facebook, kita ambisius banget pengen ngelengkapin seluruh biodata profil kita dengan sangat-sangat detail. Sehingga orang tuh tahu siapa sih kita.
Tapi kalau Gen Z dan generasi hari ini bro, mereka malah postingan Instagramnya cuma satu, cuma dua, dan mereka punya second account, dan ada private accountnya lagi gitu loh. Artinya mereka jauh lebih private, jauh lebih sekretif, dan jauh lebih protektif dibandingin generasi kita waktu awal menerima kedatangan teknologi. Which is good, karena kita lihat ya dari orang-orang tua kita tuh banyak yang kena penipuan bro. Ya. Itu kan easy banget ya ngecek nama di sosmed, ketahuan nama siapa, keluarga siapa kan. Betul. Bilang aja anaknya kecelakaan pak kayak gitu. Betul. Transfer dulu 10 juta, banyak banget bos. Betul. Jadi menurut Mas Bro, isu hukum digital paling mendesak di Indonesia saat ini apa? Sekarang tentang AI. Oke. Tentang AI. Kenapa? Satu, dengan AI manusia ini sangat terbantu, bisa bekerja lebih cepat, sangat efisien. Tapi di satu sisi, manusianya Belum secepat itu. dan apakah manusianya bisa mempergunakan AI dengan benar? Dan apakah manusianya akan terus tumbuh apabila semuanya dikerjakan oleh AI? Ketika kita terlalu bergantung dengan teknologi, maka teknologi yang akan kontrol kita. Setuju. Dan ini sudah mulai terjadi, khususnya apalagi di dunia pendidikan. Kita lihat bagaimana ada sebuah video profesor di Harvard, Oxford, dan di beberapa kampus lain, banyak dosen-dosen yang sudah mulai marah. Karena esai-esainya sangat bagus sekali dan itu terbukti ciptaan bukan manusia, itu ciptaan AI. Mahasiswa bahkan profesional muda hari ini banyak kelihatan sangat ahli terhadap suatu hal, tapi ketika diajak discussion one on one, kompetensinya nggak segitunya. Oke. Jadi kita bisa sangat mudah mendapatkan fake expert. Oh. Jadi bukan hanya fake yang lain ya, bukan hanya fake back, face. banyak sekali. Dan yang paling baik adalah fake expert. Makanya kita mengapresiasi kebijakan beberapa negara seperti China dan juga beberapa negara lainnya yang memberikan regulasi larangan AI memberikan nasihat-nasihat di bidang hukum, kesehatan, dan juga finance. Artinya dunia mulai sadar bahwa AI ini sangat bahaya. Karena apa? Manusia di saat ini sangat mulai bergantung dengan AI. Di satu sisi, saya termasuk orang yang pro dengan AI. Tapi kalau AI terlalu heavy use dan akhirnya menyebabkan kemunduran intelektual bagi peradaban manusia, ini yang harus kita waspadai. Iya, mengerikan sekali ya. Jadi nanti banyak dokter-dokter AI di Indonesia. Bisa menjadi kita akan bertemu lawyer yang namanya itu Dr. ChatGPT SHMH. Iya, ini yang bahaya. Karena pada akhirnya manusialah yang akan mengkontrol permainan dunia nyata. Tapi kalau semuanya kapasitas intelektual kita diserahkan kepada AI untuk berpikir, terus kita mikir apa? Ya karena ini yang gue alamin langsung ya bro. Temen ada yang melakukan proses peradilan, dia tuh ngirim datanya, kasusnya semua ke ChatGPT bro. Yes. Tinggal prompt-nya aja dia bisa tahu gitu. Yes. Dan habis itu dari hasil dari ChatGPT itu langsung didiskusin sama tim lawyer. Yes. Dan itu menurut gue kayak, wah dunia udah beda banget bos. Udah sangat beda. Bahkan sekarang muncul pembahasan, masih penting nggak sih belajar nulis itu di sekolah? Iya, betul. Karena semua udah digital dan bahkan lo tinggal ngomong udah ditulisin. Iya kan? Udah nggak relevan lagi menulis di masa mendatang gitu ya, jangan-jangan. Jadi kita sekarang lagi ada di persimpangan Bang TB. Lagi di persimpangan antara menyelamatkan peradaban dan budaya manusia dengan kemajuan teknologi. Jadi inilah kenapa kalau kitanya isu apa yang lagi penting sekarang itu AI. Karena AI benar-benar bisa mentransformasikan kehidupan manusia to the next level, yes. But in other hand, ini juga akan mengubah peradaban manusia ke arah yang kita nggak akan pernah bayangkan. Mungkin kita pernah ingat film Wall-E. Nah, film Wall-E itu kan film lama sekali. Tapi di sana lihat, manusianya semua hidupnya bergantung kepada AI. Mereka nggak olahraga, mereka cuma makan, semua dilayani oleh AI, jalan pun udah pakai alat. They even forget about how to walk. Ya kan? Mereka tinggal di pesawat luar angkasa karena bumi sudah rusak. It's getting real. Our world menakutkan sih. is getting real, man. Jadi saya takutkan mungkin tidak separah Wall-E, but we are going there.
Iya. Dan kalau kita nggak ngelakuin apapun, ya ini bahaya gitu loh. Ini yang bahaya. Makanya kita harus banyak raising awareness kalau peradaban manusia ini sebenarnya lagi dalam persimpangan, OTW mau ke jurang atau mau kita selamatkan. Indonesia emas atau cemas gitu ya. Nah, Bro, bukti digital sering diperdebatkan. Apakah sistem peradilan kita sudah siap menilai digital sebagai evidence secara objektif? ya dengan nanti kan kita akan ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Oke. Terus sedang juga dibuat rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru juga. Lagi dalam proses semua. Kita juga udah punya undang-undang ITE, di mana bukti-bukti digital sudah diterima, bukan suatu permasalahan. Namun bukti digital yang kita bayangkan saat kita merumuskannya kemarin dengan yang sekarang ini udah makin aneh-aneh. Kemarin aja ada bukti, ada video digital Sri Mulyani bilang guru adalah beban rakyat. Yang mana itu hoax. AI. Teknologi deepfake AI bisa membuat seseorang itu tampil beneran dia, tapi sebenarnya bukan dia. Jadi ini sangat mengerikan. Bukan kita tidak mau percaya pada bukti digital, tapi bukti digital hari ini sudah banyak sekali manipulasi. Kemarin kita lihat bagaimana kasus yang penambangan nikel di Papua. Ada bukti-bukti yang seakan-akan wisata pariwisatanya udah hancur. Padahal enggak. Dan itu diposting oleh akun-akun verified yang memang think tank di bidang lingkungan. Artinya hari ini kita living in the post-truth era, di mana kebenaran itu sudah sangat bias sekali dan kita bahkan nggak tahu ini real atau real, ya kan? Ini real atau fake kan gitu kan? Real atau Madrid gitu. Ini kayak gitu. Jadi menurut saya it's very challenging. Tapi kalau ditanya infrastruktur kita gimana, ya kita harus menyiapkan alat-alat untuk mengecek suatu kebenaran dokumen digital. Dan saya rasa Indonesia sudah memiliki itu. Tapi mungkin tidak semua instansi di setiap daerah memiliki infrastruktur yang mumpuni secara digitalnya atau secara cyber security infrastrukturnya itu mungkin belum kuat ya. Untuk yang merata, kita bicara yang merata. Kalau di Jakarta, toolsnya saya rasa sudah paten lah. Oke. Mas Bro, saya mau tahu nih pandangan Mas Bro. Skill apa yang wajib dimiliki lawyer di masa depan? Terus apa peran IBLAM dalam menyiapkan talenta hukum digital atau legal tech leader? Karena yang kita tahu ya dulu ya, ada case di peradilan mencuri ayam, yang satu di Aceh, satu di Papua, itu hasilnya bisa beda, Bro. Iya. Itu kan kayak kita bingung gitu standarnya dari mana gitu. Jadi Ya. menurut Mas Bro bagaimana? Satu, disparitas putusan itu sudah pasti akan terjadi pada negara-negara yang menganut sistem civil law, di mana kita tidak menjadikan putusan pengadilan sebagai referensi dalam memberikan putusan pada kasus yang lainnya. Sehingga setiap hakim bebas memberikan putusan sesuai pertimbangan masing-masing. Nah, yang kedua, bagaimana skill yang dibutuhkan? Satu, saya selalu sampaikan, kerjaan seorang lawyer itu hanya dua, Bang TB. Ngomong dan nulis. Ya, ngomong dan nulis. Cuman dua itu kerjaannya seorang lawyers. Dia harus bisa ngomong, artinya dia harus bisa mendeliver argumentasi kepada klien, kepada counterpart, ya. Dan dia juga harus bisa nulis, itu wajib. Karena dia harus bisa menstrukturkan pikiran-pikiran dia yang abstrak menjadi suatu hal yang terstruktur. Karena hukum itu sebenarnya keilmuan yang sangat penuh dengan logics. Bukan ilmu hafalan, sebenarnya hukum itu salah. Ilmu hukum itu adalah ilmu yang sangat logical dan sangat harus structure. Nah, sehingga tidak mungkin kita hanya sekedar hafal pasal per pasal. Kita sekarang udah ada banyak teknologi, tinggal cek aja pasal yang relate seperti apa. Tapi logics atau enggak. Betul. Nah, untuk mengatakan ini logics atau tidak, yang dibutuhkan adalah kemampuan analytics yang baik. Sehingga
mau ada teknologi nggak ada teknologi, setiap lulusan hukum itu harus memiliki kemampuan analytics yang bagus, legal analysis yang bagus, sehingga mereka bisa memetakan apakah ini masalah hukum atau tidak. Kalau ini masalah hukumnya apa? Dan pemikiran dalam memecah suatu masalah hukum juga harus bersandar pada sumber-sumber hukum yang ada. Jangan dia bersandar pada sumber-sumber yang lain. Misal sumber politik atau berita-berita di luar daripada itu. Yang mana itu akan mempengaruhi judgement-nya. Nah, walaupun kita tidak bisa menampilkan fakta bahwa hukum itu adalah 3 lingkaran atau 3 segitiga yang tidak akan pernah bisa putus dengan ekonomi dan juga politik. Agree. Hukum pasti dipengaruhi politik, politik Pasti dipengaruhi oleh ekonomi, dan kesemuanya mempengaruhi hukum. Betul. Tapi sebagai seorang lawyers yang baik, kita harus punya fundamental analisa hukum yang tepat terlebih dahulu sebelum kita bisa meramu dengan topik-topik yang lain. Karena nanti kalau orang hukum analisa hukumnya lari-lari, tidak bersumber pada sumber hukum yang tepat, maka jadinya bukan ahli hukum, tapi jadi ahli nujum. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dia ngomong ngalur ngidul. Itulah yang membedakan sebenarnya seorang ahli hukum dengan ahli-ahli yang lain gitu ya. Saya with all due respect dengan keilmuan yang lain, tapi saya rasa setiap keilmuan punya ciri khasnya masing-masing dan punya sandaran analisisnya masing-masing. Setuju. Jadi itu skill yang nggak boleh lepas. Dan yang kedua adalah empati dia, attitude dia, personal skillnya dia dalam menyampaikan substansi. Karena AI mungkin bisa bikin argumentasi, bikin logics. Mungkin kalau you nggak jago nulis, bikin tulisan suruh AI mungkin bisa lebih bagus daripada kita sebagai manusia. Tapi ngomong belum tentu. Iya, betul. Dan lawyers itu sangat bergantung kepada kemampuan kepercayaan. Ini adalah skill meraih kepercayaan. Oh, betul. Lawyers yang baik dikenal karena integritasnya. Dan orang akan mau hire seorang lawyer karena dia tahu benar-benar dia itu on your side misalnya. Gak main 2 kaki. Dan dia bisa defend your interest, your legal problems. Dia betul-betul punya integritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu AI nggak paham masalah itu. Benar. Sehingga disinilah letak yang manusia tetap bisa bertahan dan memenangkan persaingan dengan teknologi. Luar biasa. Nah, itulah menariknya dunia hukum. Kita termasuk industri yang cukup kuat dan tahan melawan perkembangan teknologi. Malah teknologi yang mau nggak mau harus adjust sama kita, gitu. Luar biasa, luar biasa. Di luar daripada itu, banyak startup gagal karena masalah legal compliance. Kira-kira punya tips nggak sih agar founder atau nggak founder yang baru merintis tidak kecolongan hukum nih nanti ke depannya? Jadi buat teman-teman nih di HIPMI, di Kadin, ini penting kan? Ya. Edukasi legal dari Mas Bro NDP. Ya, saya selalu kemana-mana menyampaikan sebagai seorang pengusaha itu wajib menguasai 3 pilar hukum bagi pengusaha. 1, secara legalitas bisnis harus jelas apakah Anda memiliki PT atau badan hukum yang jelas. Lalu yang kedua, Anda harus punya perjanjian yang jelas dengan stakeholder Anda, baik dengan karyawan maupun dengan pihak ketiga. Juga yang ketiga, brand perusahaan Anda harus dilindungi karena nyawa perusahaan itu ada pada cash flow pendapatan. Dan pendapatan itu bisa hilang kalau brand Anda mati diambil orang. Kita lihat banyak bisnis yang pecah karena rebutan brand produknya. Ayam. Iya, jadi banyak pengusaha-pengusaha itu mensepelekan masalah merek. Udahlah, santai, kekeluargaan aja. Ujung-ujungnya disikat, bos. Iya, benar. Jadi mampus, bos. Mampus. Dan kalau brandnya udah ganti, bisa jadi orang lupa atau udah males lah konflik, kita cari brand lain yang lebih safety dan lain sebagainya. Dan ingat, brand itu butuh belasan tahun, butuh bertahun-tahun untuk dibangun, tapi hanya butuh 1 menit untuk hancur, ya kan? Jadi ini perlu diprotek dengan baik gitu ya. Dan tips untuk comply-nya apa? Jangan jadikan legal compliance itu prioritas terakhir dalam membangun usaha, tapi jadikan dia opsi pertama untuk sebelum memulai usaha. Karena banyak orang memulai usaha udahlah gampang, kita kan kekeluargaan, jalan aja dulu.
habis jalan pas ada duitnya berantem, pecah. Ambruk bisnisnya. Jadi masalah bisnis itu biasanya dua, nggak ada duit sama pas punya duit. Iya. Itu masih berantem tuh. Lebih parah punya duit berantem loh. Ya, jadi harus siap-siap. Gimana biar nggak terlalu berantem, biar bisa settle, harus jelas walaupun pahit dibahas di depan. Betul, setuju. Gua ada pertanyaan fast question, fast answer ya. Wis, siap. Oke, siap ya. Siap. Oke, yang pertama, AI itu ancaman atau peluang? Peluang Luar biasa. Teknologi yang paling akan mengubah hukum. AI. Oke. Buku yang wajib dibaca calon lawyer. Teknologi Hukum oleh Rahmat Dwi Putranto. Wih, catat. Ada bukunya di situ. Moto pribadi dalam memimpin. Hoirunas anfa'uhum linas. Wis. Artinya, Menjadi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. wah luar biasa Mas Bro. Kalau bukan lawyer dan pemimpin organisasi, pengen berkarir jadi apa? Wah, ini berat. Semuanya sih pengen. mungkin kalau nggak jadi lawyer atau akademisi, aku mau jadi traveler. Oke. Aku mau jadi traveler, aku mau jadi mungkin ngembangin pariwisata atau ya udah Karena jalan-jalan. emang suka jalan-jalan. Karena emang suka jalan-jalan. Dan in fact waktu kuliah, aku tuh aktif banget di organisasi kayak promosiin pariwisata yang hidden gem. Oh. Zaman itu kan nggak terlalu aktif YouTube dan Betul. Instagram ya. Jadi kita visit pantai-pantai, goa-goa. Aku seneng banget single trip, solo trip waktu itu. Sampai aku pernah solo trip juga ke Turki, di Rusia juga aku explore banyak titik-titik pariwisata and actively promote lah beberapa daerah-daerah yang menurut aku worth to promote gitu ya zaman itu. Membantu banyak orang lah ya, biar orang tahu gitu bisa. Iya ya, tapi intinya sih kerjaan di bidang yang jalan-jalan. Oh. Nah itu Traveler. traveler. Rahmat di Explorer. Yoi. Boleh nggak dicerita sedikit SMA di Warna itu seperti apa? Terus manfaatnya sekolah di SMA di Warna itu seperti apa? Ya, SMA Duarna itu SMA yang sangat menarik ya. Kita boarding, mostly pas SMA 3 tahun, tapi karena saya orangnya eksepsional jadi 2 tahun. Iya, Axel. sombong. Soalnya gue Axel gagal. Iya. Gue keluar. Axel. Dan saat Jadi itu gagal. Akselnya di IPS juga, jadi aku di Aksel IPS-nya, yang lebih gampang. IPA lagi. Aksel IPA hormat, emang susah Aksel IPA. Aksel SKS IPS agak lebih mudah, Ya alhamdulillah di Warna itu menurut aku sekolah yang menarik dan malah aku sekarang jadi punya prinsip anak-anakku semua harus asrama. Wih, luar biasa. Kenapa? Harus boarding. Ya karena aku ngerasain manfaatnya sekolah asrama itu luar biasa. Banyak persahabatan yang genuine itu lahir di sekolah asrama. 24 hours Iya. kita hidup sama teman. Kita bukan lagi merasa mereka teman bahkan, jadi udah kayak saudara jatuhnya. Betul. Kan udah kayak saudara. Dan yang paling aku suka tuh ya, teman kita itu kan dari Sabang sampai Merauke ada. Betul. Jadi yang namanya logat tuh kita belajar, ya kan keberagaman kita Agak belajar. Iya. Baik. Jadi waktu kita misalnya kuliah gitu, aku kuliah di UGM ya kan. Di UGM ketemu banyak orang udah nggak kaget gitu loh, udah nggak kaget ngelihat orang yang kulitnya beda, ngelihat orang yang logatnya beda. Kita udah terbiasa karena kita udah hidup dengan mereka sekian tahun gitu kan. Jadi dan menurut aku itu menambah wawasan kebangsaan kita dan memperkuat kita sebagai sebuah warga Indonesia. Nah, luar biasa. itu menurut aku muncul kebangsaan kita di situ. Soalnya banyak teman-teman alumni atau di ikatan SMA ini yang sukses ya. Tapi kan nggak banyak yang mau meluangkan waktunya kayak Mas Bro ini jadi ketua ikatan alumni di Warna. Karena yang kita lihat dari ketua sebelumnya kan luar biasa tuh Bro. Luar biasa, Effortnya, luar biasa. waktunya, Mana waktunya sedang mengawal IKN juga, ya kan? nggak banyak Bro. Jadi bisa membagi waktunya dan fokus sama ikatan tersebut. Siap. Ya. Jadi tentunya semua ini bukan karena kehebatan saya, tapi tim. Saya didukung oleh pengurus yang juga luar biasa. Kita sudah mengerjakan beberapa program sejak terpilih. Kemarin juga baru pelantikan. Dan ini kita terus bekerja walaupun di tengah kesibukan masing-masing. Dan kayaknya fokus utama saya memang ke depan ini mengkader juga. Bagaimana mencari kader-kader penerus Iluni di Warna yang
harus bisa lebih baik lagi di masa-masa ke depan. Karena saya pengen sebenarnya di Warna ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pengaruh yang positif dalam membangun bangsa. Karena di Warna itu kan 2 warna, Betul. merah dan putih. Jadi inti pergerakan Iluni di Warna ini adalah harus merah putih. Bagaimana anak-anak DW bisa mewarnai pembangunan bangsa Indonesia, bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Betul. Rapatkan barisan, kita maju ke depan, luar biasa. Paten. Satu kata dong buat SMA di Warna. 3 lah, 3. Go fight win. Di Warna. Jadi teman-teman SMA di Warna jangan lupa dimanapun Anda berada di seluruh dunia pun jangan lupa tonton di YouTube ini ya. Dan Kata Bisnis siap mensupport pengusaha-pengusaha dan juga profesional-profesional dari alumni di Warna. Siap. Kita support mengedukasi Yang masyarakat mau Indonesia. ngonten, yang mau expose produknya, brandnya, atau karya-karya dia selaku profesional, kita bisa undang untuk juga biar teman-teman banyak yang lebih kenal. Betul, karena platform ini untuk mengedukasi masyarakat luar dan dalam. Jadi kita bakal gunakan sebaik-baiknya untuk mengedukasi masyarakat biar tahu, oh ternyata ada bisnis ini loh. Betul. Oh ternyata ada karir ini loh. Betul. Ini kan menarik ya. Mereka butuh tahu. Kita Ya. bakal support terus. Ya. Dari 12 gue udah di Kadin bro. Nanti Dari bagi 2012. Dari 2012. Dari 2012, Oh, iya. sorry. Terus gue baru lihat ternyata lu juga aktif di Kadin ya bro, di WKU. Di Wakakomtab. Oh, Wakakomtab. Wakakomtab Oke. bidang pengembangan vokasi di daerah. Bidang 12 otonomi daerah, WKU-nya Pak Sarman Simanjorang. Dan gue taunya pas lu di Kadin Institute kemarin yang ke Singapura. Betul. Jadi aku junior abang di Kadin baru gabung juga. Kan masih di HIPMI nih, masih di HIPMI, masih sibuk Iya, toh. betul. Masih Betul. aktif toh. Masih Tapi di tiba-tiba di BPP. Kadin juga gitu. Iya. Jelasin dong, ceritain kenapa, gimana. Ya, karena kita melihat permasalahan bangsa ini sangat kompleks dan aku pengen lebih banyak terlibat untuk isu-isu yang berkaitan dengan public policy di Indonesia. Oh, public policy. Ya, jadi kita bukan lagi sekedar berbicara pengusaha, tapi kita bicara bagaimana kebijakan yang pro terhadap ekosistem usaha di Indonesia. Saya melihat melalui Kadin kita bisa punya wadah yang lebih kuat karena Kadin sendiri ini kan dibentuk juga ada undang-undangnya dan saat ini sedang masuk ke prolegnas untuk RUU Kadin terbaru. Oke. Terus Kadin ini juga sebagai wadah tunggal organisasi pengusaha di Indonesia sehingga kita melihat pemerintah pun sangat mendengarkan masukan-masukan dari Kadin. Betul. Dalam menciptakan ekosistem dagang yang lebih baik. Karena IBLAM sendiri adalah juga sekolah tinggi ilmu hukum yang fokus di bidang hukum bisnis atau hukum dagang. Dan lahirnya IBLAM itu juga salah satunya diprakarsai dengan kerjasama oleh Kadin. Oh. Sejak awal tahun 93. Jadi IBLAM itu DNA ilmu hukumnya selalu bersinergi dengan Kadin. Oke. Oleh karena itu, saya melihat saya perlu berada di Kadin untuk belajar, berjejaring, dan juga mulai melihat bahwa menjadi seorang pengusaha itu juga harus berkontribusi pada bangsa, bukan hanya dalam hal menciptakan profit untuk nantinya bisa gaji karyawan atau buka lapangan pekerjaan, tapi juga bisa menjadi pemberi masukan dalam menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi. Oke. Jadi banyak banget ya teman-teman nanya, ngapain sih masuk Kadin? Ngapain sih masuk HIPMI? Ngapain sih aktif di Ikatan Alumni? Itu banyak banget pertanyaan. Kira-kira Mas Bro nih bisa jawab nggak salah satu pertanyaan itu gitu? Maksudnya, Bisa dong. Apa? Kalau nggak bisa nggak jadi ketua umum. Iya. lawyer bos. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa, banyak yang bisa kita rasakan untuk pengembangan diri kita sendiri. Tapi jangan kita masuk organisasi untuk bertanya kita dapat apa, tapi apa yang bisa kita kasih terlebih dahulu.
Karena menjadi seorang pemimpin itu dimanapun posisinya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi apa yang bisa kita lakukan di wadah yang kita sedang aktif berkontribusi di sana. Jadi alasan akhirnya masuk ke HIPMI, ingin belajar, lalu akhirnya berkontribusi di Kadin juga seperti itu. Karena saya melihat kalau dengan wadah Kadin kita bisa banyak bahas hal-hal yang lebih strategis untuk Indonesia. Sementara di HIPMI memang DNA-nya adalah kaderisasi. Sehingga di HIPMI kita belajar bagaimana mengkader menjadi seorang pengusaha nasionalis. Di Kadin kita mulai belajar untuk mengaktualisasikan dengan sinergi bersama pemerintah yang lebih strategis lagi. Nah, di Iluni di Warna adalah momen untuk kita give back kepada alma mater supaya apa? Kembali lagi kita menjadi pengusaha yang nasionalis. Betul. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga bisa membantu sekitar kita untuk bisa lebih maju. Dengan harapan ketika saya mengembangkan alumni di Warna bersama teman-teman, kita bisa menciptakan berbagai macam peluang dan kolaborasi. Misal kayak begini, ini kan nggak mungkin terjadi kalau saya juga nggak kenal Bang TB atau Bang TB nggak kenal saya. Betul. Artinya itu akan menambah jaringan, menambah network, dan juga menambah silaturahmi. Silaturahmi membawa rezeki. Amin. Habis podcast ini nggak tahu, mungkin tiba-tiba ada investor mau injek di Kata Bisnis kan? Nanti mungkin ada logo Iblam, support by Iblam. Iya, masuk barang itu. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi ya bro, ada salah satu alumni kita, dia bilang kebenaran itu ada dalam jaringan. Nah itulah mengapa gue ada di sini sekarang, berjejaring, mengaktifkan jaringan, bikin podcast, silaturahmi, men-share lagi informasi buat teman-teman di sana, dimanapun Anda berada. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Pesan untuk anak muda yang ingin berkarir di bidang hukum dan teknologi. 1. Kuatkan substansi terlebih dahulu. Belajar hukumnya, pelajari teknologinya, cari domain di tengah, kuatkan keahlian di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, stay relevant always. Jangan pernah merasa kita pinter, jangan pernah merasa kita sudah tahu semuanya, karena besok selalu ada berita baru. Kata siapa? Kata bisnis. Terima kasih ya Mas Rahmat atas insight-nya nih yang sangat menggugah ya. Mind blowing banget, luar biasa. Semoga diskusi ini menginspirasi banyak anak muda, pelaku usaha dan calon lawyer digital di Indonesia. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai bertemu di episode berikutnya. Di Kata siapa? Kata Bisnis. Thank you.